sebenarnya semua ngapain sih? Jadi gini Mas Haji, kita semua tuh udah kangen sama sholat minggu ya. Pasti kalian juga kangen kan? Ya nggak? Ya, kangen. Nah, jadi kita di sini dengan segala segenapku dan kami akan mengadakan sholat minggu online yang dengan segala keterbatasan yang ada, kami di sini akan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati bersama dengan kalian di rumah masing-masing. Untuk memulai ibadah pada hari ini kita akan menaikkan satu pujian berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Tetap semangat ya walaupun di masa. Tuhan, terima kasih untuk berkat pada hari ini karena Engkau telah mengumpulkan kami menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang bercurah mencari hidup kami agar kami senantiasa dapat menyaksikan kebesaran Tuhan. Tuhan, setelah kami akan memuji dan mengesahkan nama-Mu, kiranya Engkau sertai acara ini dari awal ke akhir. Kami kami telah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita mau menyanyi apa? Selanjutnya kita mau lagu yang semangat. Kita mau nyanyi lagu Jangan Lelah. Ya, kalian jangan lelah bagi memuji dan berdoa. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berikan kekuatan yang mengajar dan mengubah. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan.
menjadi siap tiba di atas dasar iman. Ratakan tangan bergelombang, timbullah tangan yang berubah, menjadi siap tiba di atas dasar iman. Jangan lelah. Bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tangan bergelombang, timbullah tangan yang berubah, menjadi siap tiba di atas dasar iman. Katakan tangan bergelombang, timbullah tangan yang berubah, menjadi siap tiba di atas dasar iman. Sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian untuk ini dengan cerita. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan sedikit renungan yang akan disampaikan oleh Bapak Atta. Kepada waktu kami persilakan. Shalom, salam sejahtera dalam Kristus Yesus, Tuhan Allah kita. Selamat bertemu kembali di Komisi Sekolah Minggu, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Suatu kerinduan bagi kita untuk anak-anak kita untuk beribadah bersama. Karena ini ibadah perdana untuk Komisi Sekolah Minggu, kami masih belajar untuk semuanya lebih baik. Kiranya Sekolah Minggu online ini bisa menjadi pengobat rindu bagi anak-anak semuanya untuk beribadah. Semoga apa yang kami sajikan ini walaupun masih sangat sederhana, tetapi bisa menjadi pengobat rindu. Dan kami mohon Bapak Ibu orang tua untuk mendampingi anak-anak sekalian, dan juga nanti mohon masukannya di kolom komentar ya Bapak Ibu dan semuanya, biar ibadah Sekolah Minggu online ini bisa semakin bagus, semakin berkesan, dan semakin menanamkan ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan kepada kita semuanya. Untuk generasi muda yang tentu saja menjadi generasi penerus GKJ Keranggan. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf karena masih berupa video yang ya ala kadarnya ini, dan nanti pun kalaupun firman juga berbentuk video, mohon pendampingan dari orang tua agar
menyaksikan ibadah minggu perdana. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia.
kami mendengarkan dan menyaksikan ibadah sekolah minggu